Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak ya, semoga sehat selalu, tidak ada yang sakit. Hari ini kita akan belajar tentang menjaga kelestarian alam. Nah, cara menjaganya itu ada 3. Nanti Bapak akan sampaikan, Bapak akan beritahu apa aja cara-cara yang tiga itu. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak Bapak, alam adalah tempat kita tinggal, tempat kita hidup ya, alam dunia, tempat kita tinggal. Oleh karena itu, kita perlu menjaga kelestarian alam, perlu menjaga kebersihan lingkungan, sekolah, di rumah, di sekitar kita. Nah, cara menjaga kelestarian alam ini ada 3. Yang pertama yaitu menjaga kelestarian lingkungan. Bagaimana caranya Pak menjaga kelestarian lingkungan ini? Bagaimana caranya? Caranya yang pertama yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jangan membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Sampah itu ada tempatnya ya, jangan dibuang dengan sembarangan ya. Lalu jangan membuang sampah di sungai ya. Karena kalau kita buang sampah di sungai itu bisa menyebabkan banjir. Lalu selanjutnya jangan mencemari lingkungan. Mencemari lingkungan ini maksudnya yaitu jangan membuat sungai kotor. Ya sama itu, membuang sampah di sungai itu membuat sungai kotor ya. Jangan mencemari sungai. Lalu jangan menebang pohon sembarangan. Tidak boleh menebang pohon secara sembarangannya, karena pohon ini banyak manfaatnya ya. Ada manfaatnya tuh, ada salah satunya itu daun-daun yang ada di pohon itu bisa dapat membuat udara yang kita hirup sekarang ini menjadi segar ya. Itu salah satu gunanya pohon, daunnya. Lalu yang terakhir yaitu menanam pohon. Nah, itu yang pertama tadi, yaitu menjaga kelestarian lingkungan. Nah, yang kedua anak-anak, yaitu menjaga kelestarian hutan. Nah, cara menjaga kelestarian hutan ini gimana caranya Pak? Caranya melindungi hutan ya, melindungi hutan. Lalu mengadakan reboisasi. Reboisasi itu yaitu penanaman hutan kembali ya. Lalu melarang penebangan hutan secara sembarangan. Tidak boleh menebang pohon secara sembarangan ya. Karena hutan itu banyak manfaatnya. Nah, itulah cara menjaga kelestarian hutan. Nah, yang terakhir anak-anak Bapak yaitu menjaga hewan langka. Nah, hewan langka ya. Nah, sebelum masuk ke hewan langka ini, pertama kita bahas hewan yang gak langka. Hewan yang gak langka ini hewan yang sering kita lihat di sekitar kita ya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kucing ya. Kucing, ayam, atau burung-burung yang biasanya kita lihat di atap-atap rumah ya. Atau anjing ya, sering kita lihat. Nah, itu yang gak langka. Maksudnya itu yang sering kita lihat, sering kita temui, sering kita jumpai. Nah, hewan yang langka ini apa aja Pak? Hewan yang langka ini seperti komodo ya, yang ada di Pulau Komodo. Hewan seperti singa, rusa jarang kita lihatnya. Maksudnya itu hewannya itu kalau tidak ada 1 atau 2, sedikit hewannya. Makanya disebut langka.
Nah, bagaimana cara menjaga hewan langka ini, Pak? Caranya yaitu tidak memburu. Ya, jangan memburu hewan langka ya. Karena hewan juga makhluk hidup. Nah, lalu selanjutnya tidak memelihara hewan langka. Karena hewan langka punya tempatnya, yaitu punya habitatnya di hutan. Hewan langka punya kebebasan. Jadi kita tidak boleh memelihara hewan langka di rumah ya. Lalu selanjutnya yaitu menjaga kebersihan. Nah, hewan langka pun juga perlu kita menjaga kebersihannya agar tidak mudah sakit, agar tidak mudah mati atau terkena virus. Tidak hanya kita saja manusia yang menjaga kebersihan, tapi hewan juga perlu kita jaga kebersihannya. Mulai dari mana? Mulai dari tempat makannya, tempat kotorannya, tempat tidurnya, semua harus kita bersihkan agar hewan itu selalu sehat. Lalu yang terakhir yaitu sayangi hewan. Sayangi hewan ya, karena hewan juga termasuk makhluk ciptaan Allah. Jangan dipukul, jangan ditendang, jangan dimain-mainkan, karena hewan itu makhluk hidup. Hidup dia, bukan benda mati ya. Nah, jadi anak-anak Bapak, perlu kita menjaga kelestarian alam ini ya, di sekitar kita, di rumah, di sekolah, di lingkungan manapun saja kita berada, agar kita tetap sehat, nyaman, dan indah. Nah, hanya itu pelajaran kita hari ini ya. Hanya itu pelajaran kita hari ini. Terima kasih pada anak-anak Bapak yang telah memperhatikan ya, telah mendengarkan apa yang Bapak sampaikan ya, apa yang Bapak ajarkan. Baiklah, mari kita tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.